Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Salsabilandini dari FC04. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan Kampung Adat Kuta. Nah, sebelum saya mempresentasikan, saya akan menyapa Sampurasun Balat Kuta. Nah, sebelum saya mempresentasikan atau membahasnya, materi pembahasan dari presentasi ini ada kompetitor, brand touch point, brand activation, kontak point, kreatif strategi, SWOT, dan target audiensnya. Pertama-tama saya akan membahas SWOT-nya. Strength atau kekuatan dari Kampung Adat Kuta sendiri. Yang pertama, Adat Kuta ini peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Terdapat hutan keramat atau lowong gede, salah satu kampung yang aktif berpotensi di Jawa Barat. Terus terbukanya toko masyarakat atau masyarakat di sana, hutan yang mereka masih miliki asri, kerajinan tangannya adalah kamuti. Nah, olahan dari hasil alam seperti gula aren dan kopi. Nah, pemandangan di kampung adat ini juga tidak kalah keren. Puncaknya seperti kampung adat yang lainnya. Nah, lalu saya akan membahas weakness. Yang pertama, weakness ini akses menuju kampung kota yang jauh dan sulit untuk diakses. Yang kedua, hasil bumi belum terkonsep dan belum diolah dengan baik. Yang ketiga, ada opportunities. Opportunities ini sebagai tempat destinasi wisata. Yang kedua, ada kerajinan kamuti, ada fasilitas penginapan untuk pengunjung, terus olahan hasil alam seperti aren dan kopi. Nah, trait-nya apa sih dari kampung adat Kuta ini? Trait-nya adalah kampung adat Kuta memiliki kesamaan dengan kampung adat yang lainnya, sehingga kampung adat Kuta tidak menjadi pilihan utama bagi wisatawan atau turis. Nah, lalu saya akan membahas old positioning-nya. Old positioning dari kampung adat ini yang pertama itu adalah Kampung 1001 Pamali. Nah, USP-nya adalah USP dari si kampung adat ini adalah leuweung gede, di mana larangan leuweung keramat ini yang pertama adalah jaga kebersihan, mohon melepas alas kaki, dilarang membawa perhiasan atau tas, dilarang meludah, dilarang berbicara kotor, dan membawa sesuatu dari dalam hutan, di mana hutan ini sangat dilestarikan oleh masyarakatnya. Lalu setelah itu saya akan membahas new positioning-nya. New positioning dari si kampung adat ini adalah kampung adat penyelamat bumi. Nah, brand touch point dari si kampung adat bumi ini apa aja sih? Nah, saya akan memberitahukan kampung adat brand touch point-nya itu yang pertama, produk-produk bahan dasarnya berdasarkan dari gula aren atau kopi. Terus pameran tradisinya paling terkenal seperti nyuguh, babarit, dan lain-lain. Nah, terus kerajinan tangannya sendiri, dia meningkatkan dan mengembangkan variasi desain, corak, dan bentuk dari kerajinan tas dan kamuti. Nah, lalu brand touch point yang keempat, mengembangkan cerita rakyat dari kampung adat Kuta. Nah, lalu target marketnya kampung adat Kuta siapa aja sih? Kalau kita lihat dari geografis Jawa Barat, geografisnya, target marketnya adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Demografisnya itu adalah perempuan dan laki-laki yang berumur 17-30 tahun loh. Nah, behavior dari target marketnya sendiri itu adalah traveling atau pencinta alam. Nah, lalu kita ke komunikasi objektif ya. Nah, komunikasi objektif ada what to say. What to say-nya itu adalah kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Lalu how to say-nya ada dua, mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal kampung adat Kuta dalam melestarikan lingkungan, membuat program eco-friendly bertajuk 1 bulan untuk selamanya. Nah, lalu yang kedua ada menunjukkan cara masyarakat Kuta dalam menunjung tinggi kearifan lokal dengan menyelenggarakan pentas seni pada event Urban Village. Lalu
Kompetitor dari kampung adat Kuta siapa sih? Nah, maka kampung adat Kuta ini mempunyai kompetitor, yaitu Tasikmalaya atau kampung adat Naga, di mana kampung adat Naga ini mempertahankan adat. Yang kedua, sebagai besar dari masyarakat, kampung Naga bekerja sebagai petani, menjaga lingkungan sekitar mereka terutama hutan, adanya leweng gede atau adanya pamali. Nah, lalu kita membahas logo ya. Nah, bentuk logo dari kampung adat Kuta ini adalah mahkota, di mana kita mahkota bumi, usul ya. Nah, logo kita dalam berbentuk seperti mahkota. Lalu zaman dahulu sempat disebutkan mahkota sebelum akhirnya berubah menjadi kuta. Nah, lalu nilai-nilai adat yang diterapkan untuk menjaga hutan leweng gede bagian tengah daun jadi logo di tengah itu seperti daun sebagai kristal mahkota yang mempunyai arti bahwa adalah kunci keseimbangan kehidupan. Nah, yang kedua, tangan yang seperti ini di dalam mahkota itu adalah masyarakat yang senantiasa menjaga kelestarian alam. Lalu ada atau yang bisa yang di bawah ini, setelah bentuk tangan di bawah itu adalah penyangga alam, yang berarti memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku. Nah, warna dari mahkota bumi ini ada dua, ada warna hijau muda atau hijau toska atau kuning. Nah, warna hijau toska itu berarti penyelamat, dan warna kuning kehangatan yang menyenangkan. Nah, maskot dari kampung adat Kuta adalah bumi, berbentuk bumi, di mana maskot yang berbentuk menyerupai bumi ini untuk mengangkat positioning kita, yaitu kampung adat penyelamat bumi. Nah, peta tersebut adalah mengelambangkan peta Jawa Barat dengan dominan di daerah Ciamis. Nah, lalu mahkota di sini ada logo dari mahkota yang melambangkan asal-usul geografis Kuta. Nah, warna dari si maskot ini adalah biru tua dan biru muda, di mana biru tua ini menarik perhatian dan membangun suasana. Sedangkan biru muda ini berarti menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Dan di belakang maskot ini ada tulisan Kita Kuta yang menampilkan ciri khas Kuta yang menjadi pelindung alam dan memberikan nafas kehidupan di tanah Kuta. Nah, lalu kita akan membahas kreatif strategi. Nah, jadi kita akan membahas kreatif strategi. Lalu, yang pertama, narator akan mengatakan pada audiens mengambil welcome drink atau mengambil minuman, masyarakat kampung Kuta yang memakai baju pangsi. Lalu, narator akan memandu audiens untuk masuk ke art installation. Nah, lalu setelah itu narator juga akan mengajak audiens untuk ke booth selanjutnya, yaitu bermain game. Setelah booth itu, audiens akan diajak untuk bersenang-senang permainan tradisional. Nah, lalu setelah itu narator akan mengajak audiens untuk ke booth kuliner. Nah, setelah ke booth kuliner, narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan foto sepuasnya, sekreatif mungkin di foto booth yang berlatarkan kampung Kuta. Nah, lalu di adegan terakhir, para narator atau yang memakai baju pangsi akan mengatakan hatur nuhun balat Kuta yang telah mampir ke acara kami. Nah, lalu kita akan membahas multisensory effect. Nah, multisensory effect ini ada 5, yaitu ada taste, smell, touch, and sight, and sound. Nah, taste sendiri, audiens dapat merasakan kuliner khas kampung adat Kuta yang menggunakan bahan-bahan kopi. Lalu smell-nya, audiens akan mencium aroma hutan, aroma kopi, dan gula aren. Touch-nya sendiri, audiens akan melakukan interaksi dengan di halaman booth kampung Kuta. Dan sight-nya sendiri, audiens akan menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari mahkota bumi seperti instalasi dan lain-lain. Sound-nya sendiri, audiens akan seperti mendengarkan suara jangkrik, suara burung, suara alam gitu.
Lalu, kontak poin dari Mahkota Bumi ini mempunyai Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube loh. Jika kamu mau subscribe, kamu bisa di YouTube Mahkota Bumi. Dan kalau kalian mau follow Instagram dan Twitter, kalian tinggal search Mahkota Bumi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.